gini kan ya, kemarin kan sudah ini mulai direkap di overlipnya supaya kelihatan itu loh. Kalau ini kan masih tampilan di, Pak. jadi kayak semacam mungkin kesimpulan dulu atau apa, nanti detailnya kan bertahap dimasukin. Nah, coba apa progres kan kemarin kan mau terakhir lihat jadi dengan berbagai metode tadi. Iya. Perbedaannya apa terus? Jadi untuk Oke, yang coba di awal silakan. kemarin kan, iya Pak. Jadi kan saya bandingin XGBoost sama regresi logistik ya Pak. Regresi logistiknya itu di R, terus XGBoost-nya di Python. Nah, untuk di XGBoost awal tuh dia akurasinya di 7% Pak. Tapi yang kendala yang kemarin saya bilang, recall-nya kan kecil. Sedangkan saya kan butuh recall yang lebih tinggi biar bisa menangkap semua polish yang beneran labs gitu Pak. Dari datanya. Dan ini data yang dipakai jadinya saya pakai full data Pak. Kemarin kan saya coba untuk data sampel ya. Terus kemarin beberapa pertimbangan itu karena nggak jadi pakai data sampel karena ada beberapa kolom itu yang berkurang gitu Pak. Maksudnya dalam artian seperti ini, kayak misalnya risk rate areanya yang awalnya 42 level, itu jadi, awalnya 48 jadi 42 gitu Pak, jadi turun gitu. Nah, kalau kita pakai sampling seperti itu, saya takutnya kan kehilangan informasi banyak tuh Pak. Nah, maka dari itu Jadi kemarin gini, full kalau data. memang misalnya kamu mau menggunakan itu, caranya diyakinkan dulu komplit tiap kolom apa sama barisnya. Kalau Iya Pak. sudah, baru kamu sampling. Kalau masih sampling dari aslinya, dari risiko tadi dapat yang nggak lengkap. Karena kan kadang butuh, karena data kan kadang makanya namanya filtering kan, kita kayak melakukan apa? Kayak kalau istilah di ini kan kayak pre-processing lah gitu, Iya Pak. supaya kita yakin bahwa struktur datanya itu Lengkap lengkap gitu lah ya. gitu. Nah, Nah, kamu cek itu dulu. tapi Kalau kemarin udah memang dipandang saya perlu simpulkan sampling, ini sih. hmm, Udah saya simpulkan pakai, ya udah kalau full data aja gitu Pak, karena ternyata di run cuman 1 sampai 2 jam aja gitu Pak. oh ya udah, karena kemarin katanya Mhm, kalau lama. iya Jadi Pak. memang kalau kita masih komputasinya masih dulu sih zaman saya malah sampai 2 hari pun dijalani karena ya nggak ada pilihan zaman itu kan, Iya karena Pak. komputernya masih lambat ini. Tapi kalau sekarang kan orang nunggu sejam 2 jam kan nggak sabar. Iya Makanya Pak. saya sering tak ingatkan kalau memang bisa, kan ada juga di sini kan yang kalau di collab kan ada yang berbayar itu, Mhm. Tapi Pak, yang kemarin saya ini apa? bandingkan apa Kan, ya, hasilnya ya, kan sebenarnya antara ini sama ini, itu memang ternyata hmm. hasilnya memang lebih bagus kalau di full data sih Pak sebenarnya. Ya Jadi memang hasil secara recall-nya lebih teori tinggi kalau sih. datanya makin besar ya otomatis makin mendekati populasinya kan. Tapi kan kadang ada resiko peralatan tadi, Mhm. teknologi kan kita akhirnya, nah pada saatnya kerja besok ya enggak, karena biasanya orang-orang yang di perusahaan-perusahaan itu nyiapkan apa, peralatannya kan lebih lengkap, lebih ini jadi bisa kerjaan. Tapi kalau untuk namanya kalau kuliah kan boleh lah itu. Tapi Iya jadi Pak. Anda tahu bedanya antara sampling sama masih kadang kan kayak Iya. gitu. Terus sementara Ya ini oke, sih nggak Pak, apa saya kalau itu pakai ya. full data dulu sih Pak, iya, dicoba full data dulu aja Mhm. sih Pak, karena lebih bagus juga hasilnya. Nah, kemarin saya Ya, coba lagi kan Pak, ini kan model awalnya ya Pak, tanpa sebenarnya gini, mhm, kalau kamu gimana Pak? sekalian juga ingin nampilkan pengalaman, karena ini kan namanya penelitian kan bisa saja Anda menceritakan pengalamannya tadi. Kalau sampling kayak gini, kelemahannya ini, setelah saya pakai ini. Kalau kamu bisa membuat itu dijadikan laporan semua itu bagus. Saya kadang menginginkan jangan seperti apa koyo hanya melaporkan yang hasil terakhir, justru perjalanan kerjaanmu ini menarik dilaporkan. Jadi misalnya saya tadinya pakai ini, hasilnya kayak gini, saya lakukan ini, tapi kamu pinter-pinterlah membahasnya itu. Justru di Oke sini Pak, memberi nilai plus yang namanya orang penelitian itu kan nggak langsung dapat yang diinginkan kan. Nah, iya Pak, justru itulah kemarin sering ada yang saya minta, silakan aja jangan dibuang itu kerjaan yang pengalaman yang penting. Karena kan ada yang taunya kayak apa, kayak orang ngerjakan soal wah yang pas bener gitu kan. Padahal kan perjalanannya kan perlu. Nah, kalau untuk penelitian jenis yang kayak gini, itu kalau kamu bisa menyajikan itu dengan baik, menurut saya itu ini sekali itu. oke Makanya Pak, nanti makanya saya sebenarnya mulai pingin kamu bikin struktur laporannya. iya Pak, Jadi saya nggak lihat yang kayak gini, tapi saya ingin lihat tadi recall-nya, audisinya iya, ini, tapi dalam bentuk yang informatif. Jadi
Oke, Bisa Pak. juga dalam bentuk slide dulu ya nggak apa-apa, karena toh kamu besok akan bikin slide kan, namanya kalau di sini pakai Beamer namanya, kalau pakai Overleaf. Iya, Pak. Nanti kamu pilih template Beamer, nah tapi kan waktu kamu ngelaporkan kan saya ngeliat kecil ini yo, nggak iso lihat kan. Iya, Pak. Maksudnya saya nulis di sini dulu biar nggak 2 kali gitu loh, Pak, kalau ada revisi-revisi gitu, Pak. Jadi Nggak aku apa-apa, lebih kalau jelas. saya malah justru nggak akan saya minta, karena makanya tadi saya Oke, ngerjakan Pak. pakai cara 1 Pak, cara 2, cara 3, kadang saya buang malah kalau Oh saya iya, itu. oke, Pak. Mungkin Nanti saya pertama kamu masukin dapat, semua. misalnya Iya, akurasinya rendah, presinya rendah, recall-nya rendah. Setelah itu saya pakai cara kedua, Pak. Bisa iya, menaikkan sekian persen, Pak. Nah, kayak gitu malah saya seneng. iya, Karena apa? Itu menunjukkan kronologi kamu berusahanya. mhm. Jadi, makanya kamu kalau setiap konsultasi rasanya kayak mesti akan saya salahkan. Saya ini kan nggak ada. Jadi, Oke, Pak. namanya pengalaman olah data, mungkin karena ya kalau kan background-nya bukan statistik sih ya. Kalau statistik biasa kita pakai metode ini dulu. Waduh, kok masih rendah banget ya. Oke, saya ini kan. Tapi tetap itu diceritakan dalam perjalanan risetnya. Oke, Malah Pak. kadang saya pernah ada yang saya minta sampai gunakan 2 data, gara-gara yang data yang ini kok apa kayaknya sekali, atau kayak tadi pakai sampling, pakai ini, itu kan berbagai cara, yang penting kan kita dalam rangka mencari yang paling baik kan. Tapi perjalanan untuk mencapai yang baik dan terbaik kan ada proses ya. Nah, itulah sebenarnya proses itu kalau bisa diceritakan dengan baik, dan nanti yang dilampirkan yang hasil akhir aja, yang apa, yang detail, yang lainnya Iya, cukup cerita kronologi. Makanya itulah kadang ada yang oke, Pak. lampirannya agak banyak. Nah, nanti kamu coba latihan mulai, kalau besok mulai yang besok kalau ngelaporkan itu dalam bentuk yang tidak kayak gini nih loh, tau maksud saya ini Iya, Pak. kemrunyuk Dimasukin kan. overleaf ya, Pak? Saya Iya, Pak. ya Bisa saya tapi masukin di yang overleaf. Beamer ya, yang Iya, di Pak. Beamer itu, Beamer kan jadi kalau saya ngeliat langsung cepet kan lihat, ah ini tadi Iya. kamu share-kan, Terus waduh ini, saya Pak, harus nge-zoom. kan, recall-nya kan kecil toh, Mhm, Pak. Ini kan terjadi karena mhm, data tidak seimbang, karena kan kita prediksi labs atau mhm, enggak kan pasti banyakan yang lift toh, Pak, mhm, daripada yang labs polisnya. ya, Nah, mhm, terus saya mhm, coba nih tambahin parameter, namanya parameter scale post weight kalau di XGBoost. mhm, Nah, itu nanti ya lebih seimbang, Pak, di sini nih, di 53, 57, 55, ya, 83, 80, 82. Dengan tes akurasinya 74, terus, ROC AUC score-nya 76, 77, mhm, gitu, Pak. mhm, Terus saya buat plotting gini. Nah, terus saya bandingkan nih, Pak, dengan regresi logistik yang lebih, klasik gitu, mhm, Pak. Nah, ini pemilihannya secara backward, terus dilihat nih, bisa dilihat di hasil tesnya, mhm, dia ini, Pak, untuk kelas satunya presisinya 0,51, 0,55, 0,53. Terus dari segi AUC-nya dia lebih kecil daripada yang di hasil tes, gitu. Tapi bisa dilihat kan di sini ROC train sama tesnya itu kan dia 80 ke 77, Pak. Jadi ketika dia belajar itu dapat mhm, skornya 80, terus ketika dia dites mhm, itu dapatnya 77. Nah, sedangkan yang di regresi logistik itu di train dia dapatnya 75, ketika kita dites dapatnya 74, gitu, Pak. mhm. Kira-kira Ya oke, gimana, nanti Pak? kan ya nggak apa, jadi memang gini loh, jadi pokoknya kalau kamu punya riset menggunakan data, yang penting pada saat kamu menggunakan metodenya harus ikuti aturan main metodenya. Makanya kenapa perlu teori kan. Iya, Jadi Pak. kalau secara struktur kan teori dulu dipahami bahwa kalau pakai logistik syaratnya apa, kamu pakai apa tadi SGBoost itu apa. Nah, baru kalau ini kan kamu kerja dulu terus baru ngelihat kayak tadi kan. Iya, Nah, Pak. ini yang namanya istilahnya nabrak dulu baru dipikir teorinya kan. Nah, ya nggak apa-apa. Kadang ada orang yang tipenya gitu ya, saya nggak apa-apa. Tapi nanti semua ini kan kamu Berdasarkan harus teori bikin sih, Pak, teorinya. ininya. Nah, itu. Berdasarkan Jadi teori sih, Pak, karena aku kalau ini. bukan jadi gini, pada saat misalnya kalau saya menghadapi kayak gini, saya akan begini. Itu biasanya di teori sudah ada. Oh, kalau Oke. saya punya data, pertama saya cek apanya. Kok kayak gini. Oh, masih kurang, saya ingin menaikkan sisi apanya. Harus saya melakukan apa? Itu sudah ada biasanya dalam kalau kajian di dasar teorinya kan nanti jadi namanya kan kayak metodologinya kan. Nah, Iya. setelah itu mulai kita bandingkan, kadang teori dengan antara prakteknya kan ada beda lah. Ada beda karena apa, beberapa asumsi kemungkinan dilanggar. Kalau teorinya memang sudah mapan ya, bisa juga teorinya yang akhirnya harus dilihat, dikaji ulang misalnya. Jadi makanya apa nanti kamu mulai ditaruh, toh kamu kan masih agak lama, tapi saya justru malah senang kamu banyak eksperimennya ini. Tapi Iya, saya Pak. khawatirnya eksperimenmu itu jadi tidak terdokumentasi dengan baik, nanti rugi capekmu ini. Iya, Karena Pak. kalau dokumentasimu baik,
itu setiap ini langsung ceritakan, nanti tinggal bikin alur ceritanya aja itu pekerjaan nggak mudah gitu. Oke, yang paling Itu baik kan ada gimana orang gitu ya, Kak? iya, jadi kan harus di alurnya kan dibit dari yang paling jelek naik agak dikit terus gitu kan. Iya. Walaupun waktu kita eksperimen pertama baik nyoba lagi malah jelek. Saya ganti metode lagi baik lagi. Tapi pada saat mau cerita dibikin dari yang jelek dulu kan biar kelihatan gradasi usahanya itu. Oh iya, Pak. Mau Nah, tanya juga, Pak. nanti Mhm. Ini kan jadi yang nanti kamu iya, silakan Pak. laporkan aja secara terstruktur ini yang ini kelemahannya ini yang ini tadi yang imbalance diatasi dengan ini jadi memperbaiki dari sisi nah tinggal kamu pakai ukurannya mau apa tadi yang recall-nya lah atau yang ini Iya, harus konsisten gitu, bahwa Pak. menggunakan itu terus gitu Mhm. loh. Oh ya, Pak, Jadi itu yang mah Xgboost ini kan hmm, aku nggak semuanya variabel kan dipakai, Pak, ada fitur selection ya. Itu kan kalau yang di Xgboost saya pakai chi-square, jadi variabel yang memiliki p-value kurang dari 0,05 itu signifikan gitu, Pak. Nah, saya agak bingung yang di regresi logistik ini, Pak. Kan kalau di regresi logistik ini kan kita menggunakan backward ya. Backward itu dalam artian, full model, full variable masukin dulu jadi model, terus yang nggak signifikan itu satu-satu dieliminasi begitu, Pak, sampai semuanya signifikan. hmm. Nah, yang saya bingung di sini, nanti yang regresi logistik ini saya pakai yang model udah signifikan semua atau dari model 1 sampai model yang sampai semua signifikan itu dicari yang nilai AIC terkecilnya gitu, Pak. Saya bingung di situ sih, Pak. Jadi gini kerja statistik tadi namanya memilih itu bisa berangkat namanya backward itu dari belakang dulu ke depan. Ada forward dari depan dulu ke belakang. Ada stepwise dari dipilih yang terbaik dicoba lagi ditandingin dengan yang berikutnya. Kalau dia masih menang, yang kalah ya di ini kan tujuannya supaya untuk mengurangi banyaknya variabel jangan terlalu banyak. Nah, karena metodenya ini beda satu XGBoost yang satu mesti otomatis hasilnya mesti bisa beda. Karena teorinya sudah beda. Iya, Tapi kan Pak. yang penting akan mengarahkan ke hasil akhir. Betul, Pak. Jadi hasil akhirnya nanti kamu tinggal tunjukkan bahwa ini loh pakai perjalanannya beda metode tapi hasilnya misalnya baik yang XGBoost atau baik yang ini itu nanti tergantung hasil akhirnya kan. Nah, baru Oke. situlah kamu harus menjelaskan kenapa kalau di ininya kayak tadi kamu waktu logical milih apa yang backward. Yang backward, Pak. Iya. Nah, itu kan backward berarti kamu kalau dari semua dulu baru Mhm. dikurangin kan yang enggak signifikan. Nah, Betul, waktu Pak. XGBoost-nya kamu dari mana? Dari banyak dulu apa Kalau saya XGBoost Xgboost-nya dibiarin? dari lihat datanya dulu, Pak. Jadi datanya dulu, terus lakukan chi-square Hmm. test, Pak. Jadi chi-square test-nya ini Eh, X terhadap Y gitu, Pak, masing-masing X terhadap Y. Nah, nanti X yang satu signifikan baru saya persatu, masukin ke satu model. persatu, satu persatu atau langsung serempak? Kalau ini kayak mirip Serempak. kayak correlation gitu loh, Pak. Jadi nggak dibuat model dulu, tapi kita melihat bagaimana tingkat, chi-square-nya ini, tingkat variabel ini bisa merepresentasikan terhadap variabel Y gitu, Pak. Jadi Nah, ya lebih karena ke memang individu. Mhm. kalau bedanya kan di statistik ada dua aliran, yang satu namanya aliran yang parameter sama jadi yang satu ada bentuk fungsionalnya ya linear, non linear, tapi kalau yang satunya enggak. Itu general. Itu kayak itulah kenapa pada saatnya tadi kamu ngelihat yang disebut mungkin kamu cukup gunakan struktur korelasinya. Cuman korelasi yang dipakai kan korelasi Pearson. Dia kan hanya bisa menangkap Ini Pearson dari chi-square sih, sisi Pak. Mhm. apa? Pearson Pearson kan. chi Kalau Pearson itu hanya Pearson kan, Pearson iya, ini kan ini Pearson apa? chi-square, Pak. Correlation. Iya. Jadi Mhm. itu kan hanya mengukur hubungan linier. Jadi kalau yang nggak linier nanti dianggap hubungannya kecil. Maka kadang harus hati-hati di situ. Makanya pada saat proses seleksi kayak gini, maka harus yakin dulu apa Kalau saya sebenarnya mengapa pakai datamu chi-square tuh karena ini, hmm, Pak, saya berdasarkan beberapa riset itu memang kalau untuk, punya data prediktornya itu kategorikal, banyak kategorikal, terus untuk data variabel apa, responnya juga kategorikal kayak 0, 1 gini, itu lebih bagus untuk hmm. pakai chi-square gitu, Pak. Makanya saya pakai chi-square, gitu sih, Pak. Berarti yang ya nah makanya T-square-nya pakai teorinya kayak apa coba saya ingin lihat. Kamu ngambil T-square-nya yang seperti apa ininya, formulanya coba. Bisa nunjukin Formulanya nggak? ini, saya coding dari ini sih, Pak, Python ini, Pak, sebentar. Enggak, maksud teori kan itu formulanya Hmm. kayak kayak di buku statistiknya itu Kalau loh. Kamu punya Kalau buku statistiknya belum nelaah ya, Pak. Jadi kayak cuman beberapa jurnal tuh ah, ngomong chi-square oke untuk kayak gini, makanya saya karena terapin dulu, gitu, Pak. jurnal yang kamu baca mesti bukan jurnalnya orang statistik kan, mesti para pemakai JIBUS kan orang-orang non statistik banyak banget.
Nah, kalau yang namanya teori itu adalah diperlihatkan rumus yang dipakai. Jadi pakai apa gitu. Itu makanya kenapa namanya teori itu adalah sebenarnya formulanya dari setiap uji C square itu ada rumusnya, ada ceritanya. Logistik juga ada ceritanya itu. Iya, Pak. Semua itu ada. Makanya kenapa saya ingin kamu mulai nulis teorinya, Pak, supaya saya yakin yang kamu pakai itu yang mana gitu. Dan setiap teori atau metode itu mesti ada karakteristiknya, minta syaratnya apa itu. Nah, ini Iya. jangan yang langsung dari apa, yang ini oke ini kerjaan komputasinya kan. Iya, Pak. Tapi makanya saya ingin segera pengen lihat sebenarnya bab 3-mu kayak apa gitu loh. Oke, Pak. Kalau bab 3 tuh baru ini ya, Pak, baru apa, model XGBoost-nya sama model apa, penurunan model Nah, itu XGBoost sama model regresinya doang sih, Pak. coba ini kan sudah eksperimen udah banyak kan, Iya, sudah Pak. yo mendekati 80% lah dari sisi ininya. Nah sekarang saya ingin malah mungkin untuk yang minggu depan misalnya, kamu mulai coba tampilkan teorimu ya bab 3-mu. Oke, Pak. Jadi Jadi dilengkapin karena dari ini ya, Pak? iya, jadi nanti Jibus kayak apa sih sebenarnya teorinya, logistik kayak apa sih teorinya, Beberapa dan udah sih, kamu Pak. harus yakin, nah ya kamu harus yakin ngotipnya dari mana loh ya. Kalau bisa pakai Href tadi ya, kalau diklik itu Mhm. akan masuk ke papernya. Saya untuk meyakinkan Anda ngutipnya dari referensi yang memang, saya coba bab 3-nya, saya ingin lihat. Nah, bab 3, karena saya kira eksperimen komputasinya kamu sudah cukup banyak, tapi saya malah ingin lihat yang teorinya sekarang untuk. Karena biasanya di ujian kadang teori juga dikejar kan. Yang bab 3. Mungkin malah saya ingin mulai sekarang kayaknya eksperimen komputasimu tak kira sudah cukup lah. Saya ingin lihat bab 3-nya aja untuk mungkin nggak harus hari ini nggak apa-apa, minggu depan kamu mulai cerita tentang bab 3 ya, teorinya ya. Udah sih, Pak, ini ada ini, Pak. Pertama ada regresi logistik dulu, ini, Pak. Terus model logistiknya seperti ini, Pak. Dia ngikut ini, Href ke sini, Pak. Oke, nah itu nanti kalau diklik kan masuk sana, nanti akan saya cek Iya, itu. langsung ke sini, Pak. Ini udah Terus, kasih link ini, di sini. nah Terus terus prosedur ujinya kok nggak kelihatan. prosedur ujinya H0-nya apa? H0-nya Belum. ya, Pak. Itu belum tak masukin, Pak, karena Nah belum itu. ini, belum ke yang harusnya kan H0 kan yang pas analisis ini juga gitu, Pak. Jadi saya kan pikirannya kayak C-square tadi nanti tak masukin H0 baru di situ, Pak. Kayak gitu sih. Bukan, kalau namanya teori itu umum. Jadi misalnya, saya bayangin logistik itu X-nya sebanyak P. Jadi ya H0-nya kan cuma beta 0 sampai beta P, misalnya kayak gitu. Iya, iya. Umum, nggak ada arahan dengan banyaknya data, enggak. Mhm. Iya, Jadi ini namanya regresi teori itu terbebas dari data, teori iya, itu. Pak, betul. Nah, nanti baru mulai kamu pakai, misalnya di sini, misalnya modelnya pakai apa itu, X-nya banyaknya adalah K kan, oh ini K, kamu pakai K. Nah, barulah nanti K-nya itu tergantung datamu ada sebanyak berapa. Nah, kalau ini kan logistik yang cuman prediktornya satu ini. Ini udah multi Ini sih, yang Pak. kamu ambil. Loh, kok multi kok nulisnya beta 1 Ini, X. Pak, multivariable. Jadi tak turunin satu-satu dulu, Pak. Dari yang biasa dulu baru yang multivariable Nah, gini, nah Pak. lihat di sini kan XP, Iya, berarti kan sebanyak P, kayak gitu. Ini namanya teori ya kayak gini. betul, sudah saya Nah, tulis, Pak. nanti kan kamu ingin menguji kan yang signifikan mana. Nah, itu kan yang diuji beta nolnya. Kalau namanya nggak signifikan, itu beta 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 0, beta 1 sampai beta P-nya itu mendekati 0 atau boleh dikatakan kayak kalau 0 kan otomatis jadi hilang kan itu pengaruhnya. Iya, Pak. Jadi Kalau kayak ini loh contohnya kecil ya, Pak? ini, kalau beta beta 1 0, itu kan X1 berarti nggak ada pengaruhnya, nggak signifikan itu. Nah, itu yang kayak gitu coba kamu lihat buku Ini ya, statistik Pak? lah. Iya, Pak, Jadi koefisiennya. Enggak, yang saya bingung tuh kalau yang nanti di regresi logistik, saya harus pakai semuanya signifikan dulu atau saya pilih berdasarkan enggak yang nanti ABC makanya kecil, gitu? pertanyaanmu itu namanya pertanyaan teori. Oke, Makanya Pak. kamu harus punya teorinya gitu loh. Kamu selalu nggak tahu bedakan antara teori dengan Oke, Pak. prakteknya. Ya, makanya teorimu kayak gini wajar. Kamu kayak orang bingung terus kan. Makanya lihatlah buku statistik itu. Udah sih, Kamu Pak. dapat kuliah. Ke Nah, makanya ke kalau di sini ini nggak ada ini. ini Ini ngaruh ke namanya sini, belum Pak. teori. Nah, ya tapi kan belum kamu kutip di skripsimu ini loh. Cuman harus diklik. Yo kelamaan loh. Ya ditulis toh.
Ini kan hanya untuk meyakinkan kamu ngutipnya bener itu loh. Tapi tetap kamu harus tulis toh, jangan cuma di link-link kayak gini, enggak. Itu hanya untuk meyakinkan saya kalau nanti saya ingin lihat, oh ngutipnya bener itu. Ya harus Tapi dikutip ini, Pak, lengkap. yang model yang regulasi logistik itu saya ambil dari Coba buku itu yang gitu, Pak. coba yang uji Square, coba mana kamu uji Square coba. Yang uji Square mana teorinya Uji Square belum coba. saya masukin, Pak. Rencana mau Belum. habis Nah, ini, Pak. Iya. makanya sekarang kalau melihat kamu kalau pas kayak bimbingan ini kayak jadi simpang siur terus, karena saya tahu kan kamu background statistiknya kan lebih minimal kan. Maka saya ingin padahal di sini kamu banyak pakai statistik di situ. Oke, Pak. Logistik itu statistik. Najibus punya statistik. Jadi makanya nanti dan kamu mulailah, saya inginkan bab 3-mu itu, semua yang kamu lakukan di belakang untuk ngolah data, teorinya diperlihatkan di bab 3 ya. Jadi yang Najibus juga di bab 3. Kalau bab 2 itu dasar teori namanya. Dasar teori itu yang mensupport bab 3. Nah, misalnya apa di bab 3 ngomong apa, dasar teorinya apa gitu. Tapi kalau bab 3 itu teorinya sendiri, bukan dasarnya. Teorinya sendiri yang dipakai di bab 4. Nah, makanya ingin kamu mulai tulis itu bab 3-mu berarti belum ada ya. Coba bab 3-nya mana bab 3-mu ini. Saya kira mulai minggu depan gini sih, Pak. minggu depan kamu tampilkan bab 3 aja lah. Yang eksperimen komputasi saya kira udah cukup. Mulai yang minggu depan kamu mulai nampilkan teori. Nanti saya komentari teorinya dulu. Biar apa? Saya bingungnya ini sih, Pak. Kalau yang di bab kan penurunan kayak regresi logistik, terus XGBoost gitu-gitu tuh, Bukan saya bingung. penurunan. Kamu nulis di situ. Oke, Pak, Misalnya, sudah. Tulis. tahu kan maksudnya? Tahu, Pak. Ditulis di sini. Jadi bukan hanya apa? Kamu copy, tapi kamu tahu namanya prosedur uji hipotesis. Kamu kan melakukan uji hipotesis tadi namanya kan itu menguji Betul, Pak. signifikan ini. Nah, jadi di satu sisi ada pekerjaan namanya deskriptif, terus ada estimasi titik, estimasi interval, terus ada inferensi uji hipotesis. Kamu kan dapat metode statistik kan itu. Iya, Nah, Pak. itulah nanti kamu tulis di bab 3 ya, jangan di bab 2 ya kalau yang teori utamanya itu. Kalau bab 2 itu yang mensupport bab 3. Bab 3 itu yang mensupport bab 4. Nah, coba itu dulu aja ya. Minggu depan kamu bab 3, nanti waktu kamu bahas bab 3, ternyata kok bingung. Nah, baru saya minta kamu nyari ngisi bab 2-nya. Karena bab 2 itulah Tapi untuk berarti ini ya, kan ini saya mikirnya awal itu kayak kemarin saya pindahin jadi kayak yang kayak ini loh, kayak apa, metode kayak XGBoost-nya yang beneran sama logistiknya tuh saya gabungin ke bab 2 gitu, Pak. jangan di bab Masih salah 3 ya? kalau yang mau kamu pakai untuk metodenya. Oke. Itu Terus kalau misalkan ini, Pak, kalau misalkan untuk analisis seperti kayak misalnya, eee, exploratory data analisis, pre-processing gitu-gitu saya masukin ke bab mana, Pak, berarti, Pak? Itu nanti. karena itu adalah kalau misalnya kamu mau regresi logistik, perlu nggak ada pre-processing di regresi logistik? Perlu nggak? Pre-processing-nya, saya pakai di yang XGBoost. Jadi saya bikin data Nah, clean dulu, Pak. berarti nanti di bab 3 kamu ada 2 subbab. Subbab 1 tentang XGBoost yang ada pre-processing. Kalau yang subbab berikutnya misalnya logistik, itu nggak perlu kan? Itu misalnya. Nah, itulah Oke, Pak. nanti kamu kalau memang itu wilayahnya XGBoost, kamu masukkan di subbabnya XGBoost. Jadi di bab 3 isinya kan 2 alat ya, XGBoost sama logistik ya. Iya, Iya. Pak. Ya oke, kamu mau cerita XGBoost dulu boleh, mau logistik dulu boleh. Kalau saya saran mungkin lebih baik logistik dulu, logistik kamu ceritakan lengkap. Setelah itu XGBoost lengkap. Nah, terus pada saat bahas di bab 4-nya kamu yang bahas logistik dulu, terus bahas XGBoost-nya. Nanti baru kamu menyimpulkan ternyata XGBoost itu lebih baik dari sisi apa tadi, apa recall-nya, dari sisi apanya. Nah, kamu tinggal ngomong di situ nanti. Berarti nanti gitu ya, Pak. Tadi yang tahu di bab 2 pindah ke bab 3 kalau memang itu urusannya XGBoost dan tapi dalam satu subbab sendiri selesai ya di bab 3-nya ya. Karena ini memang kadang perpindahan dari TA1 ke TA2 itu banyak yang masih nggak jelas, kadang nggak salah paham itu. Padahal kalau TA1 kan namanya proposal, tapi kadang memang proposalnya saya minta sudah cukup meyakinkan lah gitu.
Tapi yang ditampilkan kan tidak harus semuanya, yang semuanya nanti itu jatahnya TA2 kan. Tapi di TA2 barulah masuk nanti ada bab apa? Teori sendiri, komputasinya sendiri, analisa datanya kan bab 4. Tapi kalau waktu di TA1 kan enggak, cuma bab 1 sama landasan teori. Jadi nanti banyak semua yang teori taruh di bab 2 kan. Nah, mulai dipindahin aja. Berarti Pindahin ke yang bab 3. kemarin saya Iya, pikirnya ya. berarti Jadi nanti ini kan ada struktur gini, bab 1 itu kan pendahuluan, ya bab udah 2 Pak. dasar teori, bab 3 kan metodenya tadi, SJBus sama logistik, bab 4 itu studi kasusnya tadi, yang datamu tentang apa tadi, terus bab 5 kan maksudnya sudah ke kesimpulan itu. Berarti untuk yang saya Nah, ngolah-ngolah selesai. datanya dan lainnya masuk ke bab 4 aja ya Di Pak? bab Berarti. 4, ya bab Oke. 4, Terus yang teori terkait SJBus dan logistik Kemarin taruh bab 3, awalnya yang saya udah lainnya naruh taruh di bab 3 Pak, tapi kayak tak pikir-pikir apa bab 3-nya yang preprocessing aja ya gitu Pak. Terus saya pindah gitu, enggak, ternyata karena salah gitu. di logistik nggak perlu preprocessing kan, jadi itu berarti di wilayahnya yang nanti bab 3 tapi subbab SJBus. Ya cobalah nanti tulis kayak itu dulu strukturnya. Nanti kan saya akan kasih saran setelah lihat. Kalau ini kan masih berandai-andai jadinya kan karena barangnya belum kelihatan itu. Oke Pak, siap. Ya, Besok ya nak. iya. Jadi mulai berarti yang minggu depan kamu mulai bikin bab 3 dulu aja ya. Yang bab 4-nya kan sudah cukup sementara kayak tadi lah nanti. Nanti baru Yang ini pindah jadi istilahnya rapinya nanti dibahasakan kan. gitu ya Pak? Iya, Oke nanti Pak. tapi karena lebih baik kamu bikin bab 3 dulu lah karena kamu waktunya masih agak panjang kan nggak buru-buru. Tapi saya inginkan malah justru tertata bagus itu. Ini kemarin malah ada kejutan saya nggak nyangka gara-gara saya pikir nulisnya sudah baik ternyata parah banget. Enggak Pak, Karena apa? yang di TA1 kemarin udah bener Pak, tapi aku pikir-pikir lagi kayak apa, ada beberapa apa ya, cutting dan apa yang naruh metodenya di bab 2 jadi yang Nah bab 3 ini itu. analisis. Jadinya saya Jadi rubet. makanya kenapa saya Iya. nggak suka ngelihat cutting karena kadang gini, pas cutting yang kebetulan kan gini, kadang yang beredar itu kan yang sebelum ujian. Nah, Iya. yang setelah ujian oleh si cutting nggak diedarkan malah yang sudah dipetudah. Masa kaget Iya. kemarin bimbingan saya ngelihat cutting, loh ini dari cutting kayak gini, nulisnya Kalau kayak yang gini, kemarin wah. TA1 ini Pak, bab 3-nya udah bener Pak, Exibus dan lainnya udah sih semua. Tapi kemarin saya, pindah gitu loh, tapi sebenarnya tinggal kopas aja Pak, saya pindahin lagi gitu. Nah ya makanya nanti Tinggal naruh pindahin terus aja. sambil saya cek lagi lah karena saya kemarin Iya. kaget juga itu. Tadinya kan saya hanya fokus bab 4. Tak lihat ini tak pikir urusan bab 1 2 3 yo sudah ini ternyata malah kemarin aduh agak saya juga kaget itu nulisnya kok kayak gitu. Nah, ini makanya sekarang saya mulai karena kebetulan waktumu longgar ya biasanya kalau waktunya agak sempit saya yang lihatnya bab 4-nya karena kan menyangkut apa supaya analisa datanya benar. Nah, saya Oke pikir Pak. nulis teorinya itu yo lihat-lihat kah di buku kan ada di ini ngutip definisi teori teorema kan ada kadang nanti tidak ada kamu nanti hati-hati nulisnya itu ya makanya menurut saya lebih baik kamu sambil lihat buku ya Pak, saya ke buku terus sama ya. jurnal Pak. Nah ya karena untuk supaya apa nulisnya Oke. bener lah gitu. Ya berarti nanti ini kan barusan kemarin saya pindah Pak ini, awalnya kan di bab 3 terus saya pindah bab 2 gitu Pak. Saya kira bab Iya. 3 itu yang ini loh Pak, kayak kita ngolah-ngolah gitu loh Pak. Saya pikir awalnya itu jadinya, cuma lihat Ya, cutting. itu Oh yang ternyata salah olah-olahnya ternyata. di bab 4. Iya. Itu Memang kalau kamu lihat di cutting yang itu untuk yang bab 3 adalah itu yang sering kalau TS namanya hasil sementara memang saya minta ditaruh di situ. Walaupun oke. saya sebutnya kalau untuk TA1 biasanya saya minta pendahuluan dasar teori, bab 3-nya itu rencana penelitiannya kan, metodologinya apa, ini macam-macam itu. Bab bab 4-nya itu hasil sementara itu. Itu yang Oke, analisa data itu biasanya itu. oke Sama Pak. sebagian teori. Nanti Nah, sekarang saya karena kamu pindahin sudah aja sama kayak TA2, ini. mana ingat kembali ya bab 1 yang pendahuluan, bab 2 dasar Udah itu teori, aman Pak. bab 3 teorinya tadi eksibus sama logistik, bab Iya. 4 khusus analisa datanya ya. Coba nanti Jadi mulai semua pintar. yang pre-processing apa ya pun saya lakukan tentang datanya di bab 4 gitu aja ya Pak, berarti ya? Oh ya, tentang pada saat ngurusi data di bab 4. Oke siap Pas Pak. ngurusi metodenya di bab 3. Oke. Ya, di itu aja. Coba nanti moga-moga kalau saya menurut saya untuk Kayak mulai ini minggu deh Pak, depan kamu misalkan jangan ada tanya tapi ke teorinya aja. berarti kalau misalkan ada Ya. ini, saya kan ekstrim gradient boosting, regularisasi, Hmm. gini-gini itu berarti di bab 3 aja ya, Pak? Iya, di bab 3 nanti. Yang Oke bicara exibus di bab 3. oke Yang bicara logistik di bab 3 juga. Tapi dibikin subbab ya. Subbab oke ini exibus, subbab ini
logistik gitu. Oke, Pak, siap. Yo, ini kelihatannya hanya sendirian ini, nggak ada yang lainnya kayaknya ini. Nggak tahu, Pak, saya yang paling rajin, Nah, Pak, tiap tiap minggu ikut iya, Bapak terus, Pak, sampai nah ya hafal, Pak. makanya. Terus ini kan sekarang saya pisah, yang sedang magang kan posisi di Jakarta, online nggak bisa siang kan, jam kerja kayak gini. Ini maka saya tawarkan kemarin dia minta di hari Jumat, ada yang jam 4, ada yang jam 7 malam. Kalau mau kamu ikut nimbrung nambah juga boleh. Ini kebetulan yang aktuaria semua itu. Kamu aktuaria kan? Iya, Pak. Karena yang aktuaria ini kan ada yang saya minta skripsi, tapi kaitannya dengan magang. Kalau kamu ini terkait magang nggak ya ini ya? Enggak Enggak ya? enggak sih, Pak, karena kan pernah cerita sama Pak Gun juga, kebetulan kan DPA sama Ya, Pak Gun juga tuh. Yang di Prudent itu memang ya. nggak bisa pakai data situ, Oh, Pak. nggak bisa ya kemarin Iya, ya, karena makanya itu yang ini di mana ya, Astra Buana sama yang siapa itu Maret. Kamu angkatan dengan Manda seangkatan nggak sama si siapa? Ah, kalau Kak siapa ya? Manda ini, Pak, satu atas, di Oh, atas kakak satu. kelas cutting ya. Iya, Makanya dia kan nanti Jumat jam 4. Yang satunya siapa ya? Barusan biasa, Pak saya bisanya Jumat jam 7. Ya wes ora apa-apa tak coba Jasinta nanti ya, kan. Pak, Jasinta. Oh ya Jasinta. Nah nanti yang mungkin yang sama-sama lagi magang, karena DPA-nya kan saya, otomatis magangnya kan dengan saya. Makanya lagi nanti mau tak arahkan supaya sekalian ikut kalau dia lagi nganggur, supaya ikut dengerin yang mengerjakan skripsi yang berasal dari magang. Karena dulu saya pernah yang magang di BNI Sekuritas apa ya, 3 itu bisa skripsinya jadi cepat ya. Yang siapa? Alex, siapa? Namanya saya agak Mbak mirip Aisyah, kayak Anda ini. Aisyah, Bukan, Pak. Cak, apa? Oh, Malven. Malven. Itu angkatan pertama kayaknya itu, angkatan yang Oh, kalau kamu berapa? 2000 berapa? No? 2021, 2020. Pak. 21. Iya, Kan Pak. 20 yang 19 apa ya? Karena waktu itu dia magangnya kan di Jogja, ya udah langsung saya minta untuk ke skripnya sekalian. Cuman waktu itu dia di urusan investasi, tapi saya bawanya karena dia ada kaitan dengan bank kan, ke asuransi deposito itu yang satunya, yang lainnya lagi ke investasi apa ya itu. Nah ini Iya. makanya nanti saya lagi dorong siapa si Jasinta ya tadi ya, yang moga-moga bisa jadi nanti pulang langsung selesai, karena yang siapa Manda itu kan nanti baru pulang Oktober. Kan saya target Desember, karena dia sudah kelamaan itu skripsinya. Kayaknya sudah setahun lebih. Karena dia dulu ikut ISISMA, kan pergi juga kan itu. Iya, Pak. Jadi itu terus dia berangkat magang. Waduh ini hilang hampir setahun. Saya inginkan kan sekarang kalau bisa kegiatan magang apa KKT jangan sampai Iya. apa Saya ya juga kayak terputus nggak ngambil dengan. magang, cuman beberapa ngulang matkul aja sih, Pak. Mau Nah ya fokus ke kan situ. berarti nanti ya, makanya jadi kan. Tapi kan kamu masih semester 3 ya sekarang kan? Semester Iya kan 7, berarti. Pak, sekarang semester 7. 7. Oh iya deh karena Iya. ini ya yang. Kalau target saya kan saya masih ada kelas kan, Pak. Jadi sampai besok UAS itu baru habis UAS baru bisa ujian, Pak. Jadi Nah, emang iya saya makanya berarti kan targetin sampai Desember semester gitu, Pak, 8. ujian. Iya, semester 8 kan mau tidak mau kan wisudanya kan yang semester 8 nanti kan targetnya. Iya, Kan nggak paling mungkin yang ikut semester ini kan. yang ngincernya Februari sih, Pak, ini. Iya. Februari Ya kalau makanya bisa nanti ini udah. jadi saya kira kamu sudah eksperimen komputasinya sudah cukup banyak, mulai ini didokumentasikan di bab 4. Kalau yang terkait kembali ya diingat lagi ya, yang terkait analisa data di bab 4, yang Betul. terkait metodenya, teorinya di bab 3. Itu Oke, fokus Pak. itu dulu bab 3 bab 4 ya. Aman, Pak, tinggal Mana-mana yang mau saya taruh di pindah bab aja kok, Pak. 3, Heeh. ya, tapi nanti kan kalau saya minta tambahan apa-apa kan kamu juga harus siap itu kan Oke, untuk Pak. benahin itu. Pak, saya mau tanya, Pak, yang untuk Ya, terkait ya. hipotesis-hipotesis itu kan, beberapa dari mata kuliah kelas dulu kan kayak kita, pakai datanya dulu terus baru tahu bisa jadi hipotesis gitu, Pak. Bener nggak ya, Pak, kira-kira, Pak? Jadi misalnya nih, kayak Kalau yang Chi-square tadi, pernah lihat bisa pernah lihat buku Statmat enggak? pernah, Pak? Punya enggak buku Statmat? Nah, di buku Iya. Statmat kan ada bagian namanya bab uji hipotesis. Coba kamu lihat di sana. Oke, Pak, nanti saya coba lihat, Mungkin Pak. kalau karena saya ngajarnya yang PSM 1 sih, jadi nggak pernah yang Iya. PSM 2. Kebetulan sama Pak Agun juga Jadi kok dulu, Pak, PSM, Pak. tapi kan Iya. ya itu PSM 1 kan, kalau PSM 1 belum sampai uji hipotesis. Oke, Pak. Yang uji hipotesis kan di PSM 2. Nah, nanti kamu Oke. coba lihat ya buku Statmat yang pas bagian bab namanya uji hipotesis ya. Nanti kamu lihat cara nulisnya itu loh maksud saya.
nulis ini, terus terus nanti juga lihat buku tentang regresi logistik itu juga ada. Nah, nanti supaya nulisnya kamu itu sesuai standar yang statistik lah gitu, dinulisnya itu. Ya nanti untuk yang minggu depan kamu kalau memang nggak ada nanti kan saya juga punya buku. Kamu mungkin saya kira di buku statmatnya kan mesti selalu ada bab belakangnya itu kan udah ada uji hipotesis Iya, itu. nanti saya coba buka buku-bukunya lagi aja, Pak. Iya, Tak nanti lengkapin dibuka. terus, Pak. Kamu bisa motif di sana. Uji square juga ada di sana itu. Nanti Oke. kamu bisa nulis karena yang Agibus kan kamu katanya gunakan uji square kan. Iya, Nah, nanti oke, kamu tuliskan di situ juga itu masih jadi situ belum bicara data, yang penting cuma kayak gini, ini jadi itu notasi-notasi aja semua di situ. Nah, nanti baru bab 4-nya Kalau kamu baru yang bahas itu saya tadi. tahu tuh kalau yang hipotesis itu saya pernah ini kan kayak dulu di praktikum gitu ya, Pak, mungkin ya, Pak. Saya sedikit Ya, cerita. nah itu Kayak mm, jadi misalkan nih, ada uji parsial sama keseluruhan gitu loh, Pak. Terus nanti kita masukin ternyata yang p value ini kurang dari ini maka ditolak gitu, Pak. Berarti nah saya itu butuh namanya hasilnya sudah dulu berarti. kalau itu Hasil namanya sudah analisa data, itu namanya bukan oh, oke, bicara Pak. teori. Karena Oke, Pak. nah memang kelemahannya di sini kan dosen yang bicara teori, di pratikum yang bahas ini kan namanya analisa datanya kan. Tapi kadang mungkin si asistennya lupa menyinggung teorinya bahwa ini loh pakai ini. Jadi akhirnya ingatnya kamu kan yang p value itu kan. Padahal Iya, kalau Pak. di teorinya ya nanti ada ke situ tapi nggak perlu sampai ada data. Namanya masih teori kok itu. Oke, Ya Pak. nanti lihat aja buku statmat ya. Besok tunjukin buku statmat ya kalau kamu nggak buku Oke. statmat yang kamu pakai untuk singkat saja dari saya juga saya kasih kan dulu kalau kuliah SMS. Oke. Berarti besok Ya nanti hari Rabu juga ya, Pak? Jam 1 ya, Pak? ya sementara saya pakai Rabu jam Oke. Bisa kok, 1 Pak. Saya Senin, Selasa saya kelas iya. ya, Pak. Iya. Rabu aman sih, Ya Pak. udah Dari saya. ya udah saya ini Rabu tapi yang lainnya ternyata kok ini tapi kan ada juga yang baru mau mulai karena kan saya juga lagi Iya. nyari yang ada yang lagi di Jakarta minta cari masa magang tapi yang sedang skripsi. Maksud saya dia akan mau saya pakai untuk skripsi. Maka tapi kok nggak ada yang datang ini yang pendatang baru. Iya, Pak. Kalau kamu kan sudah tapi kalau yang masih belum atau yang tempat magangnya kayak kamu kan nggak bisa dipakai untuk skripsi kan. Iya, Pak. Jadi tapi kalau ini malah sekalian dia di Jakarta sambil ini seperti yang Jasinta ini saya lagi nyoba Jasinta, bisa nggak kamu kerja double Tapi ngomong aja sama kalau sana. sekarang mungkin ini sih, Pak, kalau melihat cerita teman-teman ya, itu agak susah sih kalau udah company besar gitu, Pak. Iya, Jadi harus udah ada kerjasama atau apa dulu misalnya kayak yang sekarang kan sama MyPark ya, Pak, teman saya sama bencana gitu. Tugu. Iya, Yang sama Tugu Tugu kan ini juga lumayan. kemarin sudah bisa. Tapi ini kemarin Pak Anas juga dengan Aksa kan kita juga udah. Nah ini saya coba yang enggak nanti makanya tadi si mentornya sana kalau memang iya nanti kita buat kerjasama saya bilang gitu. Kan Astra kan kebetulan kita di grup Astra juga ada alumni yang sudah cukup senior dari yang statistik. Jadi itu kan makanya saya ke Jasinta coba kalau memang perlu dipayungi itu ya kita urus kan. Wong itu cuman namanya kerjasama kan dulu kita punya banyak kan. Cuman lama mungkin nggak diperpanjang jadi bisa. Nah itu nanti nggak apa-apa makanya nanti saya akan lihat dari Jasinta itu besok laporan hari Jumat kayak apa dia situasinya dan kalau memang perlu di approach ke siapa nanti ya akan saya hubungi nanti bisa dibikin itu Iya, Pak. karena kita kan Jadi iya. lagi proses karena gini kalau pengalaman saya kalau yang dari yang statistik itu dari magangnya langsung dijadikan itu lebih cepat Iya, Pak, pengennya jadi juga gitu saya, tapi ya nggak iya tahu, susah, Pak. karena kan kamu kayak kerja double kan untuk ke sana. Padahal yang skrip yang penting ganti metodenya. Yang di sana kan kita menggunakan metodenya perusahaannya. Entah disuruh ngapa ya ngikutin aja. Tapi kalau di sini kan kita menggunakan metode yang berdasar dari perkembangan terkini di jurnal di buku kan gitu. Ya oke nggak apa-apa lah. Ini yang kamu nanti ini karena sementara nggak ada ya. Misalnya kamu terus juga nggak apa-apa. Tapi agendanya minggu depan Rabu jam 1. Saya ingin fokus bab 3 ya. Iya, Pak, Kamu nanti siapin bab 3. target saya ini, Pak, saya lengkapin semua dulu yang rapi, jadi besok Bapak tinggal Ya. lihat gitu aja. Oke ya, Pak? Hmm. Ya. Siap. Nanti kamu tinggal jelasin pakai bab 3 ya, fokusnya minggu depan ya. Oke, Pak, Ya nanti oke, saya saya kira rapiin hasil-hasilnya juga tak nggak ada masukin. yang iya, iya. Ya Oke, oke, Pak. sementara cukup ya kayaknya ya ini nggak ada yang lain ya udah.
Oke, Kita Pak, tutup terima dulu kasih aja. ya, Pak, Nanti aku karena yang buat saja bimbingannya, Pak. ya yang jam 2 ini WA nanti yang saya minta kumpul ini yang pada mau magang itu. Nanti jam Oh, 2. oke, Pak. Siap, Pak Ini habis Kun. ini Terima kan kasih ya, Pak jam Kun. 2 saya yang ini yang khusus DPA itu, magang-magang Oh, itu. Ya yang oke, magang? terima kasih. Oh, Ya, yang saya juga DPA DPA saya Bapak, Pak. itu. Iya, Nah, saya itu juga makanya DPA nanti kan Bapak. tak dropi linknya ini, link nanti acara nanti sore tapi nanti jam Nah, 2 sorry habis ini. Jam itu 2 itu buat khusus penyuluhan apa, yang Pak? Yang magang itu yang buat apa, Pak? kan yang DPA, Mhm. yang magang, yang KKT itu kan cuma DPA saya kan otomatis kan. Iya, Pak, betul. Nah, tapi bisa juga konteksnya, mungkin Anda dengar nggak berita terkini tadi? Ada yang bermasalah mahasiswa itu. Saya sebagai Yang DPA, bermasalah. ya intinya kan namanya mahasiswa kan ya kadang ada masalah kan. Siapapun kan ada masalah yang sudah mulai mengganggu ke kuliahnya intinya lah gitu. Oke, oke, Kalau Pak. kamu Yang terlalu padat bermasalah gitu kan, ya, Pak, mungkin ya, Pak? nah Saya besok aja saya sih intinya memilih bisa untuk fokus ini dulu, Pak. Memilih fokus ini dulu, saya benerin itulah. ini. Eh. Makanya artinya kan kamu lagi nggak bermasalah. Tapi kalau tiba-tiba kamu nggak ngerjakan skripsinya, namanya kan bermasalah kan? Oh iya, betul, Oh, Pak. dikiranya saya punya bimbingan banyak itu yang kayak kamu kan masih udah saya anggap kamu belum bermasalah. Tapi kalau Jangan dong, tiba-tiba Pak. kamu kabur kan, nah ya Waduh, saya itulah. tiap hari Maka datang, nanti saya ini, punya target. nah itu Iya, ada Pak. yang kan bimbingan saya nggak cuma kamu, tapi kenyataannya kan yang rajin Datang aku ada, tok nah kan ya. berarti ada. Nah berarti kan yang lainnya ada masalah kan? Iya, Kenapa Pak, gitu betul. kan? Nah Iya, itulah nanti sekedar ngomong-ngomong aja lah kalau mau datang. ngobrol ya, Mungkin Pak. diajak Iya. ngomong-ngomong aja nggak datang. Karena kalau ketemu langsung kan ada yang juga nggak mau, ya udahlah online nanti jam 2 khusus yang DPA saya. Nah, misalnya kayak kamu juga termasuk, kan nanti tak drop di grupnya yang kan DPA saya ya? kemarin kumpulin DPA angkatan berapa? 2002 Saya 21, satu Pak, ya? 2021, Pak. Kan yang saya bikinkan grup 21, 22, 23, 24. Benar kamu udah masuk grup belum? Grup Grup 21. apa ya, Pak? Tulisannya apa ya, Pak? Saya lupa DPA ya, Pak. 21. Kemarin kan Oh, saya baru bikin 4 iya, grup. udah masuk, Pak. 21, 22, 23, 24. Iya, 6 Nah, ini stat mau sama tak 5 IA, Pak. Udah nih. ya, benar. Nah, itu kan yang 6 stat artinya dari yang prodi statistik. Yang Iya. 5 IA dan yang prodi. Nah, tadi ada yang Mas Akbar tanya juga, Pak, apa itu untuk semua angkatan? Oh, enggak, ini yang DPA saya bilang itu kan. Kalau semua kan banyak banget. Iya, Pak. Nanti nanti saya malah nggak fokus kan. Saya ingin ngurusi yang tanggung jawab saya dulu gitu. Itu kan Siap, nanti Pak. akan saya drop linknya ini sebentar lagi. Jadi nanti Anda mungkin akan lihat linknya. Kalau ikut gabung ya boleh, ikut nimbrung ya boleh. Karena yang penting tapi konteksnya bukan urusan skripsi loh ya, Oke, Pak. urusan kuliah secara umum. Enggak Jadi sih, mungkin kamu kayaknya. sebagai yang sudah Saya senior mau mau melanjutkan ini gitu, melanjutkan ya. skripsi dulu. Mumpung masih semangat, Pak. Nah itulah yang makanya salah satunya kan untuk saya akan memotivasi tentang jangan sampai kuliah nggak semangat, apalagi skripsi nggak semangat. Ada yang kemarin sudah jadi nggak mau ujian. Ya macam-macam namanya Tapi ini sih, Pak, yang orang saya banyak jadi ya. concern tuh ini sih, Pak, kayak kalau yang besok sidang tuh saya takut kayak apa gitu, Pak, kayak maksudnya, takut nanti dosen penguji itu tanya apa atau apa gitu sih, Pak, sebenarnya sih, Pak. Yang penting Ini ini ya, salah Pak, yang penting dasarnya kita ya, ada, arahnya pakai paper ini aman ya, Pak, makanya harusnya, tadi Pak? kenapa saya ini kan, karena kemarin ada yang takut nggak mau ujian-ujian. Saya dulu juga pernah punya bimbingan kayak gitu. Iya, Pak. Sudah saya nyatakan, ya makanya tadi kenapa saya minta Anda pabrikannya coba yang rapi, nantinya rapi kan pada saat kalau yakin semua rapi kan ditanya ya siap kan. Makanya kenapa saya minta harus ada apa tadi harefnya, referensinya mana supaya kita tidak asal kan ada yang jawab kan gini, saya pernah baca. Tuh, kalau Oke, pernah Pak. baca kan bacaannya banyak kan. Nah, yang Jadi kayak dibaca apa? kita Nah, itulah disebut. argumennya, saya pernah, baca di jurnal ini, baca Baca ini ini. berdasarkan Nah, ini, jurnal makanya saya ini memilih ini, sebut begitu ya, arahnya. Pak? Mhm. Oke, Kalau Pak. ditanya mana jurnalnya, ya Anda langsung bisa nunjukin, ini loh Oke, saya Pak. dapat ini dari sini. Nah, itu namanya kan jadi kita nggak perlu grogi. Nah, itu pengalaman itulah kenapa saya coba karena ada yang jadi nggak mau ujian karena takut. Nah, kamu ternyata juga hampir kan ini. Iya kan, bayangin Iya, saya nanti memang kalau kayak ujian, agak iya, Pak, agak takut kayak apa ya, iya. lulus Nah, lulus itu. enggak gitu loh, Pak. Iya sih Ya concern-nya itu makanya sih, Pak.
Ya makanya itu nanti kan sering saya adakan kayak latihan, saya tanya, kayak tadi saya kejar, saya ini kan, itu kan untuk menguji Melengkapi mentalnya gitu ya, Pak? juga. Melengkapi yang missing Iya gitu ya? Oke, Pak. iya, nanti kan akan ketahuan, oh ternyata masih ya ya berusaha semaksimal mungkin kan, istilahnya sebelum saya ngelepas ujian kan, ya kalau bisa disiapin dulu lah itu. Maka Oke, Pak. tadi berbagai hal kan seperti Oke. ya oke, saya kira kalau kamu fokus ke sana nggak apa-apa, tapi nanti kan akan saya kirim link undangannya untuk yang tiap grup itu yang Oke. hari ini Mas saya kumpulin. Ya, berarti Ya oke, besok Rabu makasih lagi ya, dah Pak? ya. Rabu Ya lagi Rabu berarti nanti ya? jam 1 ya. Ya Oke, ya Pak. oke. Siap, Pak Bun. Terima kasih, Oke, Pak Bun, makasih, tadi. selamat kerja, yo oke, Ya, yo. terima kasih, Pak. Tutup ya. Ayo, oke.